Halo sahabat konsumen dimanapun berada, jumpa lagi dengan podcast Konsumen Bicara. Setelah banyak topik yang kita bahas sebelumnya, dan kali ini kita akan menghadirkan narasumber Wakil Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andi Muhammad Rusdi. Kali ini kita akan bicara banyak mengenai klausula baku. Sebelumnya, lebih dulu kita tampilkan profil dari Bapak Dr. Andi Muhammad Rusdi. Pak Andi, apa kabar Pak Andi? Baik, Pak Heru. Alhamdulillah sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai klausula baku. Apa itu klausula baku, Pak Andi? Terima kasih, Pak Heru. Soalnya kalau kita berbicara tentang klausula baku itu kan suatu aturan atau ketentuan ataupun syarat-syarat sebenarnya yang dituangkan di dalam suatu perjanjian atau dokumen perjanjian. Tetapi kalau kita melihat secara definisi sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa klausula baku itu memang merupakan aturan atau ketentuan-ketentuan yang sudah disyaratkan yang sebenarnya dipersiapkan oleh pelaku usaha. Artinya dikonsep oleh pelaku usaha, kemudian nanti diberlakukan kepada konsumen, sehingga konsumen itu bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam perjanjian atau klausula baku yang sudah dirancang tadi oleh pelaku usahanya. Sebenarnya kalau klausula baku yang seperti ini di dalam kondisi sekarang ini memang tentu merupakan suatu keharusan, Pak Heru. Karena kalau kita bayangkan misalnya pelaku-pelaku usaha itu kan bertransaksi secara massal, banyak konsumen-konsumen. Kalau setiap konsumennya itu misalnya melakukan perjanjian tersendiri, ini kan bisa waktunya tidak efektif, tidak efisien. Jadi sehingga merancang suatu perjanjian-perjanjian yang baku kemudian diberlakukan secara umum kepada konsumennya. Contohnya seperti apa tuh Pak? Karena kalau kita lihat kadang-kadang apakah misalnya pecah berarti membeli itu menjadi klausula baku atau tidak? Ya, itu memang kalau ini kan di klausula baku itu kan sebenarnya suatu ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, Tetapi yang untuk membentuk untuk membuat klausula baku, memberlakukan klausula baku itu saya pikir wajar-wajar aja. Cuma yang dilarang itu sebenarnya klausula yang mengandung eksonerasi misalnya yang ada di situ pengalihan tanggung jawab atau hal-hal yang sebenarnya tidak menghormati hak-hak konsumen. Itu yang sebenarnya yang dilarang. Tetapi secara khusus, secara luas, klausula baku itu sangat memang menjadi kebutuhan para pelaku usaha kita sekarang ini. Karena kalau tidak dirancang klausula baku itu tentu ya dalam melayani konsumennya itu tentu tidak efektif kalau setiap konsumen misalnya bikin perjanjian tersendiri, sehingga membuat suatu klausula yang baku yang bisa diberlakukan kepada setiap konsumennya. Nah, bagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang klausula baku? Karena betapapun jangan sampai kemudian pelaku usaha secara sepihak membuat aturan-aturan yang kalau secara sepihak kan artinya mungkin hanya menguntungkan pelaku usaha saja gitu. Ya, jadi memang ini karena ini kan perancangan atau pembuatan klausula baku ini kan dibuat oleh pelaku usaha. Dirancang oleh pelaku usaha. Artinya semua aturan-aturan yang memberatkan pelaku usaha tentu tidak dimasukkan. Betul. Yang dimasukkan di situ aturan-aturan yang
mungkin memberatkan konsumen atau mungkin merugikan. Itu yang dilarang sebenarnya undang-undang. Jadi karena tetapi dari kalau dari awalnya sebenarnya klausul baku itu kan berangkat dari adanya kebutuhan karena frekuensi transaksi yang begitu masif, sehingga kalau tidak ada tadi itu kalau tidak ada klausul baku tentu melakukan ada kerepotan. Tetapi di dalam membuat klausul baku itu tentu harus mengikuti aturan-aturan yang dilakukan oleh digariskan oleh undang-undang, digariskan oleh pemerintah. Karena kalau antara transaksi antara pemerintah dengan pelaku usaha ini tidak ada kadang-kadang ini kan antara pelaku usaha dengan konsumennya kadang-kadang tidak seimbang. Artinya biasanya lebih hebat atau lebih kuat pelaku usahanya. Sehingga disitulah kehadiran pemerintah di dalam membuat suatu garisan-garisan, membuat suatu aturan-aturan supaya transaksi yang dibuat antara pelaku usaha ini seimbang, sehingga dia pemerintah membuat suatu regulasi yang bisa meskipun tidak bisa mengawasi secara keseluruhan transaksi yang ada, tapi minimal menggariskan bahwa ini loh yang bisa yang dihindari di dalam membuat klausul baku supaya tidak merugikan konsumen. Nah, apa peran BPKN dalam hal klausul baku agar klausul baku yang dibuat oleh pelaku usaha tidak merugikan konsumen? Ya memang karena sebagaimana tugas tupoksi daripada BPKN ini kan memberikan saran dan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga. Jadi tentu dengan BPKN, misalnya di BPKN ada komisi pengaduan. Kita melihat kalau misalnya di BPKN banyak pengaduan-pengaduan yang masuk, ketika diteliti ternyata permasalahannya ini ada di klausul baku yang dibuat oleh pelaku-pelaku usaha ini. Tentu ini menjadi perhatian daripada BPKN di dalam mengkaji. Kalau misalnya secara masif ada banyak pengaduan, tentu ini dibuat suatu kajian. Hasil dari kajian-kajian itu kalau misalnya ditemukan bahwa ternyata penyebab utamanya dari ini ada kaitannya dengan klausul baku yang dibuat oleh pelaku usaha. Tentu ini menjadi concern BPKN melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga yang terkait. Misalnya di BPKN sudah membuat misalnya rekomendasi tentang klausul baku. Klausul baku misalnya di sektor keuangan. Di sektor keuangan BPKN sudah memberikan rekomendasi kepada OJK bahwa ada klausul baku ini sebenarnya pengawasannya tidak ada yang mengawasi. Jadi BPKN memberikan rekomendasi kepada OJK maupun kepada BPSK supaya pemberlakuan klausul baku yang ada di masyarakat konsumen itu perlu ada yang mengawasi secara intensif. Karena kalau tidak ada yang mengawasi, banyak klausul baku yang beredar di masyarakat itu sebenarnya tidak memenuhi syarat karena banyak unsur-unsur yang ditetapkan oleh pemerintah itu tidak diikuti. Demikian, Pak. Mungkin kalau dari Komisi Advokasi, pengaduan apa saja Pak yang pernah masuk? Karena pernah juga kita mendengar adanya pengaduan misalnya penyelesaian secara sepihak untuk kasus e-commerce gitu ya. Karena kan banyak juga pelaku e-commerce kita kan bukan dari asli Indonesia, tapi mungkin dari negara-negara lain gitu ya. Penyelesaiannya mungkin di negara tetangga nih, ada Singapura, ada India. Betul. Itu seperti apa Pak? Ada kasus-kasus lain yang mungkin menjadi perhatian BPKN? Iya. Jadi kalau berbicara klausul baku ini memang saya lihat banyak sektor-sektor yang terkait, Pak. Misalnya di sektor perumahan sendiri. Di sektor perumahan itu banyak klausul yang baku yang dibuat oleh pelaku-pelaku usaha perumahan misalnya. Sebenarnya sangat tidak memenuhi syarat untuk sebagaimana digariskan oleh undang-undang. Misalnya membuat perjanjian-perjanjian yang baku itu misalnya dengan mencetak huruf-huruf kecil, sehingga menyulitkan bagi konsumen itu untuk membaca, apalagi ditempatkan misalnya di suatu tempat yang sangat tersembunyi kemudian kecil-kecil, sehingga
jangankan orang-orang awam untuk bisa membaca dengan baik, mengerti dengan baik, orang ahli-ahli pun sendiri kadang-kadang tidak mengerti Iya. apa maksud daripada apa perjanjian-perjanjian baku yang dibuat di konsumen ini itu. Jadi klausul baku itu yang seperti itu sebenarnya memang perlu ada yang mengawasi dengan ketat. Itu yang tidak belum ada di Indonesia ini. Hanya misalnya kita pengawasan klausul baku ini sekarang cuma misalnya kalau sektor keuangan baru dari pihak OJK misalnya. Kemudian yang lain di luar dari sektor keuangan BPSK. BPSK sendiri kan kita tahu sendiri kondisi BPSK kita sekarang ini kan sama sekali tidak sesuai, boleh dikata hidup segan mati tak mau. Ya, ya, Di kendala lah kondisi Pak ya, banyak tantangan. kendala-kendala BPSK kita sehingga di dalam melakukan pengawasan tentang klausul baku itu ada kesulitan meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 8 itu kan diberikan kewenangan BPSK untuk melakukan pengawasan, tetapi itu tadi karena kondisi BPSK kita ini sekarang belum memadai sehingga pengawasan yang dilakukan oleh BPSK itu sama sekali belum efektif. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita, Pak. Jadi Ya, artinya bahwa posisi konsumen tidak berdaya dalam betul. kasus klausul baku ini gitu ya. Ya, betul. Itu dari sektor apa tadi cerita perumahan. Di sektor-sektor lain juga demikian. Misalnya di dalam klausul baku di dalam pembelian tiket misalnya, Pembelian tiket. Ya, pembelian ya, tiket. ya. Banyak klausul baku di situ sebenarnya merugikan konsumen. Ya. Misalnya kita tidak perlulah sebut nama perusahaannya, tapi misalnya ada perusahaan-perusahaan penjualan tiket misalnya melalui elektronik misalnya. Eh, Meskipun pengusahanya itu menetap di Indonesia, tinggal di Indonesia, pembelinya juga di Indonesia, tetapi dicantumkan dalam klausul bakunya itu misalnya kalau ada permasalahan akan diselesaikan di Singapura. Nah, itu Nah, gimana tuh, Pak? itu juga artinya itu betul-betul menyalahi daripada kondisi-kondisi yang digariskan oleh undang-undang. Ya. Tetapi persoalannya sekarang tidak ada konsumen-konsumen yang berani atau tidak ada yang menggugat. Harusnya bisa digugat kalau kita, makanya kita harapkan kepada konsumen-konsumen kita ini atau mungkin yang yang eh, LSM-LSM yang bergerak di bidang konsumen ini, mungkin hal-hal yang begitu bisa sekali-sekali ada yang menggugat supaya bisa disadarkan pelaku usahanya bahwa ini loh banyak hal-hal yang digariskan yang dalam dimasukkan misalnya di dalam klausul-klausul baku yang diterapkan di sistem perjanjiannya itu sama sekali bertentangan dengan yang digariskan oleh undang-undang gitu. Tapi sampai sekarang memang belum ada, kelihatannya masih lenggang-lenggang aja, jadi enggak ada ini. Nah, kalau misalnya saya punya pengalaman juga, Pak, ya. Misalnya Ya, ketika kita membeli kendaraan secara angsur atau ya, KPR segala macam, itu kan juga di ya, dalamnya ada ketentuan gitu ya, di mana kita memberikan kuasa gitu ya ya, kepada bank tersebut untuk misalnya hak gadai, hak jaminan. Itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Boleh atau tidak itu, Pak? ya. Itu sama dengan itu. Artinya klausul baku tadi itu kan mengandung ekselerasi. Jadi ada pengalihan tanggung jawab di situ. Atau ada tanggung jawab lanjutan, artinya sudah disepakati tapi ada hal-hal penambahan ketentuan tidak diberitahukan lagi kepada konsumen, itu betul-betul melanggar daripada ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan itu Pak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 terutama di pasal 18 itu. Jadi itu tadi saya bilang bahwa memang perlu kesadaran, perlu kita memberikan kesadaran kepada konsumen kita supaya hal-hal yang seperti ini dipermasalahkan, Iya, oke. digugat apakah melalui BPKN atau lembaga-lembaga lembaga-lembaga swadaya masyarakat, LSM atau LPKSM yang memang LPKSM ini kan diakui juga oleh pemerintah Undang-undang. undang-undang.
Nah, kalau misalnya dalam kondisi klausula baku tersebut melemahkan posisi konsumen gitu ya. Iya. Nah, itu apakah jadi konsumen nggak bisa mendapatkan hak-haknya, misalnya hak ganti rugi, hak kompensasi bila mana katakanlah produknya tidak sesuai, atau mungkin juga tadi misalnya tiba-tiba rumah kita kemudian diambil, motor kita diambil gitu Pak, Ya, ketika leasing gitu. ya. Sebenarnya kesempatan untuk diberikan ganti rugi itu sangat besar, sangat bisa. Kenapa? Karena kita melihat sendiri kan hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen itu kan sudah dijamin juga oleh undang-undang kan, bahwa ada hak konsumen untuk memberikan misalnya ganti rugi, Ya. memberikan ganti rugi kalau memang merasa mengkonsumsi barang dan jasa itu dirugikan konsumen itu. Terutama misalnya kalau yang tadi ada ternyata dirugikan akibat dari klausula baku itu. Kalau kita menganut kembali lagi kepada hak-hak konsumen itu, syarat sahnya perjanjian. Salah satu kan syarat sahnya perjanjian itu adalah sesuatu hal yang halal. Salah satu syarat, artinya kalau tidak halal berarti kan perjanjian tidak sah. Tetapi kalau perjanjian-perjanjian klausula baku tadi itu melanggar atau tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, tentu kan tidak halal, tidak melanggar undang-undang, berarti kan tidak dianggap bahwa perjanjiannya itu tidak sah. Jadi kalau dia menuntut haknya untuk diberikan ganti rugi, dan saya yakin bahwa itu bisa dikabulkan untuk mendapatkan ganti rugi itu kalau memang klausula baku yang dipakai kepada pelaku usaha itu memang klausul baku yang bermasalah. Berarti kalau bermasalah tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang digariskan oleh undang-undang, berarti kan meskipun perjanjiannya sudah ada, sudah ditandatangani, tapi dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan yang ada. Ya misalnya dalam kasus parkir Pak ya, kan udah bukan rahasia umum lagi, Ya. ketika misalnya kita parkir di satu tempat, satu mall atau apa, mobilnya kecurian, mobilnya hilang, itu kan yang punya parkir Ya. seolah-olah ini bukan Lepas tanggung jawab tanggung kita jawab. gitu ya. Ya. Itu seperti apa Oh, itu Pak? itu termasuk itu. Jadi misalnya klausula baku yang dimasukkan di dalam aturan-aturan perparkiran itu kan sudah ada, saya kira sudah ada yang pernah dimenangkan itu Pak di pengadilan dengan ada perusahaan parkir yang memuat di situ bahwa kehilangan kendaraan, kehilangan kerusakan atau kehilangan kendaraan bukan tanggung jawab Mereka ya, perusahaan pengelola parkir, parkir, ya. pengelola parkir. Ini kan dan pernah dia membuktikan bahwa berani yang menggugat, misalnya seperti Pak David Tobin misalnya pernah ini dan dimenangkan. Ketika perusahaan parkir itu ada konsumennya kehilangan mobil, kemudian dia tidak mau bertanggung jawab dengan alasan itu kan sudah ada di dalam aturan-aturan yang ada itu termasuk klausula baku yang dibuat oleh pelaku perusahaan parkir yang sebenarnya tidak sesuai dengan undang-undang, sehingga ketika digugat di pengadilan dimenangkan Pak, dimenangkan oleh konsumennya. Dan itu salah satu upaya yang dilakukan misalnya orang-orang yang berkecimpung yang konsen di perlindungan konsumen seperti Pak David Tobin, dia bisa menangkan itu. Ada nggak pihak pelaku usaha yang mencoba untuk dialog dengan BPKN, berkomunikasi untuk mengakses nih, ini klausula baku kita ini sesuai dengan undang-undang atau tidak gitu? Ya, saya kira sampai sekarang ini kayaknya belum ini Pak, belum saya mungkin ada tapi belum terlalu secara formal. Ya. Secara formal mungkin belum. Ya. Tapi secara informal mungkin kadang-kadang ada yang meminta petunjuk gimana kira-kira ini bagusnya membuat klausula-klausula baku yang dimuat, yang akan saya muat ini. Tapi secara formal ini tuh kayaknya saya belum pernah dengar Pak. Tapi harapannya kita sebenarnya Pak, kalau di BPKN salah satu rekomendasi yang ditelurkan kemarin itu, yang digulirkan kemarin itu, bagaimana di dalam memperlakukan klausula baku itu ada suatu lembaga yang formal yang ditunjuk atau diberi kewenangan oleh pemerintah itu yang bisa memfilter
memfilter klausula-klausula yang baku yang sebelum dilempar ke masyarakat. Itu ada yang lembaga atau apapun namanya, lembaga apapun namanya, tapi ini lembaga itu memfilter, benar nggak ini klausula-klausula baku yang dibuat ini. Katakanlah misalnya mungkin di sektor keuangan, bisa aja misalnya di OJK, yang di perbankan, di asuransi dan sebagainya, itu mungkin klausula-klausula baku yang akan dilempar ke masyarakat itu difilter dulu oleh OJK. Ya. Atau ada lembaga lain, misalnya kalau di sektor lain ada lembaga lain yang diberikan kewenangan kepada pemerintah. Ini loh, sebelum dilempar ke masyarakat diuji dulu di sini, difilter dulu, benar nggak ini, benar nggak klausula baku yang akan diberlakukan masyarakat ini, apakah tidak merugikan konsumen dan sebagainya. Itu sebenarnya harapan kita, Pak, itu supaya jangan sampai permasalahan-permasalahan klausula baku ini betul-betul meresahkan masyarakat. Kalau misalnya kita kiblat kepada negara-negara lain, kan sudah ada yang melakukan seperti itu, seperti di Belanda misalnya. Di Belanda memang sudah ada lembaga yang memfilter semua perjanjian-perjanjian baku yang akan dilempar akan digunakan masyarakat itu diuji dulu. Ya. Betul nggak ini? Betul nggak ini tidak merugikan konsumen? Kalau Betul. di Belanda itu di bawah apa? Di bawah seperti kita BPKN-nya atau Ya, ada suatu LPKSM atau BPSK ada suatu lembaga negara, Pak. Lembaga Seperti negara. mungkin seperti BPKN mungkin barangkali. Tapi itu mungkin lain modelnya, tetapi itulah yang menjadi lembaga yang punya otoritas memfilter. Kalau tidak di ACC atau tidak disetujui oleh lembaga itu belum bisa diberlakukan di masyarakat. Sama misalnya mungkin kalau di Balai POM kalau obat-obatan atau apa. Jadi diuji dulu di situ di laboratoriumnya. Kalau ini merugikan konsumen atau tidak membahayakan konsumen, jangan dulu dilepas. Mungkin seperti lembaga itu, tapi yang khusus memfilter klausula-klausula baku yang akan dimanfaatkan atau dilempar digunakan oleh masyarakat. Kalau misalnya seperti kalau di Indonesia ini misalnya katakanlah mungkin BPKN bisa diberikan tugas itu atau LPSK, jangan hanya mengawasi, tapi sebelum diberlakukan masyarakat ada tindakan preventif begitu kan. Kalau misalnya sudah terjadi baru mau diawasi itu kan merepotkan. Tapi kalau misalnya ada regulasi yang dilakukan oleh pemerintah bahwa ini loh tidak bisa digunakan klausula baku ini sebelum ada capnya dari lembaga yang diberikan kewenangan, itu kan bisa memberikan perlindungan yang maksimal kepada konsumen kita. Nah, kalau misalnya sekarang dengan kondisi seperti sekarang ini, bagaimana nih BPKN bisa tetap memperjuangkan hak-hak konsumen gitu ya? Ya. Karena kalau misal tadi kita lihat, waduh konsumen lemah gitu. Lemah. Tapi kan betapapun BPKN ini sebagai kuasi pemerintah gitu ya. Ya. Kuasi ya memang lembaga yang berdasarkan undang-undang memberikan saran dan rekomendasi gitu pada pemerintah. Ya. Ini seperti apa yang bisa dilakukan agar memang konsumen juga tetap berdaya, pelaku usaha juga memahami terutama kewajiban-kewajibannya gitu ya. Jadi saya kira di BPKN memang selalu concern ke situ terhadap bagaimana memberdayakan konsumen kita ini supaya berdaya gitu kan. Jadi salah satu misalnya cara mungkin disosialisasi seperti dilakukan oleh salah satu komisi di BPKN ini, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pengetahuan yang baik kepada masyarakat bagaimana melindungi dirinya supaya jangan terjebak dengan hal-hal yang merugikan konsumen. Tapi yang lebih penting juga barangkali BPKN ini kan punya komisi juga yang melakukan melakukan pengkajian lebih mendalam, lebih luas lagi, mungkin semua sektor. Karena kalau yang BPKN memang beberapa sektor sudah dilakukan pengkajian, Pak Erwin. Jadi misalnya sudah ada rekomendasi yang dilahirkan pada kementerian dan lembaga tertentu, misalnya yang dalam waktu dekat ini kan yang diberikan rekomendasi itu sektor keuangan, misalnya OJK. Itu jelas sudah memberikan rekomendasi yang jelas bahwa banyak loh klausula-klausula baku yang berlaku di masyarakat sebenarnya merugikan masyarakat. Itu salah satunya itu tadi, bahwa salah satu rekomendasi yang
diberikan BPKN, bagaimana supaya pengawasan yang ketat itu mau memberikan rekomendasi kepada OJK dan BPSK tadi, bahwa bagaimana mengawasi pelaksanaan klausula baku ini supaya tidak merugikan masyarakat. Tapi ke depan memang itu selalu tentu kita bukan hanya satu sektor-sektor itu saja. Hampir semua sektor kalau bisa misalnya di betul-betul diawasi. Diawasi, diberikan misalnya pengawasan yang memadai. Di samping tadi edukasi yang lebih masif lagi kepada masyarakat. Nah, tadi kita lihat juga ada berbagai kasus gitu Pak. Yang terbanyak ini apa Pak? Isu sektor apa nih yang terkait dengan klausula baku? Ya. Kalau kita melihat memang sekarang ini pengaduan-pengaduan yang masuk di BPKN itu sebelum tahun 2021 memang kan yang banyak itu sektor perumahan tadi, Perumahan. Pak. Banyak sektor perumahan itu tetapi ketika kita sudah memberikan rekomendasi yang pas kepada PUPR misalnya, dan PUPR sudah menjawab dengan suatu regulasi berupa permen, bahkan sekarang sudah ada PP yang kaitannya dengan sektor perumahan itu, sehingga sekarang ini permasalahan di sektor perumahan kelihatannya sudah berkurang, Pak. Setelah itu yang muncul lagi sekarang ini sektor jasa keuangan. Jasa keuangan. Baik itu di perbankan, di asuransi dan sebagainya. Terutama di sektor asuransi misalnya. Itu hampir kan klausula baku yang dipakai itu di sektor asuransi itu betul-betul merugikan konsumen dan sampai sekarang baru ketahuan. Banyak asuransi itu Pak, kalau nagih premi cepat ini. Cepat. Tapi ketika ada kewajiban itu. Ketika kewajiban kan susah sekali. Konsumen itu. Ketika ditanya kenapa misalnya ada regulasi-regulasi yang mau dikeluarkan misalnya sektor asuransi yang sekarang ini, ada penurunan manfaat, pemotongan manfaat yang tadinya misalnya umpamanya nih misalnya yang tadinya konsumennya sampai waktunya dia mendapatkan hak misalnya mendapatkan 100.000. Ya. Tetapi sekarang ini karena alasan macam-macam lah kurang mau bangkrut dan sebagainya hingga dipotong dikurangi manfaatnya. Manfaatnya dikurangi. Ketika kita tanya kenapa itu kan merugikan konsumen. Tapi jawaban yang diberikan kepada kita kadang-kadang juga tidak masuk akal, bahwa itu sudah ada sepengetahuan konsumen. Katanya sudah menandatangani berbagai hal-hal persetujuan untuk mengurangi dikurangi manfaat apabila misalnya perusahaan di dalam kekurangan modal dan sebagainya, itu nggak ngerti lah itu pihak asuransi itu. Artinya itu betul-betul merugikan, tetapi sudah ketika diadukan misalnya atau dituntut di pengadilan, tidak bisa juga mengelak karena dia sudah tanda tangani artinya apa yang terdapat di dalam klausula baku yang tertulis di perjanjian awal itu sudah disetujui, sudah setuju kan, sudah melakukan tanda tangan, membubuhkan tanda tangan. Tetapi ketika ditanya misalnya konsumennya, kenapa? Katanya sudah setuju karena sudah tanda tangan. Oh, saya kan tidak baca kemarin itu. Karena kalaupun saya baca tidak bisa ngerti, akhirnya tanda tangan aja. Karena kita juga kadang-kadang misalnya perubahan asuransi di tengah jalan jadi unit link gitu, itu banyak juga terjadi Pak ya. Itu, ya. Karena kadang-kadang konsumen itu tidak mengerti, hanya mungkin diceritakan dengan dengan ini sehingga membubuhkan tanda tangan di situ. Itu juga banyak terjadi dulu di sektor perumahan, Pak. Sebelum ada permen yang dikeluarkan oleh PUPR itu yang tahun 2001. Jadi banyak konsumen sektor perumahan dulu tanda tangan aja karena tidak didampingi oleh notaris. Jadi sekarang dengan adanya peraturan yang baru sekarang itu kan sudah didampingi oleh notaris. Jadi notaris berkewajiban dulu menjelaskan apa isinya di dalam perjanjian yang akan ditandatangani itu. Kemudian dikasih jeda waktu untuk mempelajari, katakanlah sebelum tanda tangan mungkin bisa dipelajari 2 hari dulu, 3 hari dulu baru tanda tangan. Kalau sebelumnya itu kan tidak, langsung disodori formulir, tanda tangan aja. Itu belum disadari, ketika nanti bermasalah baru sadar loh.
Kenapa saya tanda tangan dulu, Tanda Pak? Nggak tangan. ngerti. Nah, BPKN pernah ini Pak mendampingi konsumen dalam kasus-kasus seperti itu? Ya, BPKN memang di dalam kasus-kasus di dalam kasus-kasus konsumen, Pak. Di samping apa namanya melakukan, biasanya kan kalau ada yang mengadu, kita kita apa namanya mediasi dulu, memanggil konsumennya, kemudian mengambil pelaku usahanya, kemudian kita dengarkan apa keluhan-keluhan yang diinginkan oleh pelaku usaha, dan apa yang kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh pelaku usahanya dipertemukan. Kalau bisa selesai di situ aman, tapi kadang-kadang kan ini tidak bisa selesai, jadi akhirnya dibawa ke ke meja dibawa digugat misalnya melalui pengadilan dan sebagainya. Itu kalau ada permintaan dari konsumen di BPK ini biasa mendampingi, Pak. Ada Ya. apakah sebagai saksi ahli atau apa di dalam baik misalnya di dalam sidang-sidang itu yang melibatkan perkara-perkara menyangkut perlindungan konsumen. Ya, diskusi yang menarik nih Pak Andi, Ya, klausula baku. Mungkin sebelum kita menutup diskusi kita, ada harapan, saran kepada pelaku usaha dan ya, juga konsumen terkait dengan klausula baku mungkin Pak Andi? ya. Silakan. Eh, Terima kasih, Baru. Jadi memang kita sebagai lembaga yang diberi kepercayaan kepada pemerintah untuk bagaimana konsumen kita ini berdaya. Jadi mungkin di samping memberikan edukasi-edukasi kepada konsumen supaya betul-betul mempelajari setiap hal-hal yang akan dilakukan, transaksi-transaksi yang akan dilakukan itu dipelajari secara detail, apa-apa yang ada di dalamnya itu sebelum melakukan misalnya tanda tangan. Itu betul-betul harus dipahami, memahami hak dan kewajibannya. Dan juga kalau misalnya ternyata sudah terlanjur, apa namanya, itu juga kita harapkan konsumen-konsumen kita ini supaya bisa berani, berani melakukan menggugat atau melakukan melaporkan kepada misalnya mengadukan hal-hal yang dianggap merugikan hak-haknya sebagai konsumen. Tapi sebaliknya juga kita berharap kepada pelaku usaha bahwa di dalam melayani konsumennya inilah memberikanlah pelayanan yang Ya, sebaik-baiknya, jangan karena kita tentu sadar juga bahwa pelaku usaha ini bisa sukses kalau ada konsumennya. betul. Kalau tidak ada konsumennya, apa yang mau diharapkan? Itu makanya di dalam melakukan misalnya transaksi-transaksi, ya, dalam membuat suatu klausula-klausula yang diberikan kepada konsumen, eh, taatilah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah digariskan oleh pemerintah melalui undang-undang, kan sudah jelas, itu tinggal dipelajari yang mana yang bisa, mana yang tidak, supaya kita bisa tumbuh tumbuh saling percaya antara pelaku usaha dengan konsumennya ini. Kalau ini tumbuh kan enak, bisa transaksi lancar, dan kalau banyak transaksi, membuat transaksi yang begitu banyak misalnya, tentu berpengaruh kepada penghasilan negara. Kalau penghasilan negara banyak, tentu ini kan berpengaruh kepada pembangunan negara, kan itu, dan sebagainya. Ini akhirnya bisa terjadi pendapatan negara yang banyak, sehingga bisa Pertumbuhan ekonomi, dimanfaatkan Pak. pertumbuhan ekonomi yang banyak, sehingga bisa pembangunan bisa lebih bagus. Oke, terima kasih Pak Andi. Sahabat konsumen, kita akhiri diskusi kita pada kali ini. Tentu mengenai klausula baku tadi disampaikan Pak Andi ya, bahwa kita mengharapkan para pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang ada dalam perundang-undangan mengenai klausula baku, dan konsumen tentunya juga harus berdaya. Sebelum tanda tangan, kita harus membaca semua perjanjian yang ada di depan kita secara detail, secara seksama, agar kita kemudian tidak menyesal. Dan bila mana ada hal-hal yang dianggap tidak pas, konsumen juga harus berani untuk mempertanyakan hal-hal tersebut. Sekali lagi terima kasih Sobat Konsumen. Kita jumpa di podcast Konsumen Bicara edisi berikutnya.
Terima kasih. Pak Andi. Ayo. Sampai ketemu.